Ini yang dihajar itu kepalanya. Jadi dia merasa pusing, sangat pusing. Ini bagian sini, jadi kayak bagian sini itu sakit ya, sakit. Dan ini di bawah adalah kemaluan. Jadi kemaluannya itu mengirim balik ini. Pasti ini. Saya pun gak tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata putih dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan kepada kalian yang sedang terkena musibah ya, apalagi musibah kayak kiriman sihir, kiriman santet. Ya ini memang sekarang sedang mulai marak terjadi lagi. Kayak santetnya itu zaman sekarang itu bukan untuk membuat orang jatuh cinta kepada kita, tapi kayak membalas dendam gitu ya, kayak membuat orang itu sakit gitu teman-teman. Nah ini Mr. X berada di sini karena Mr. X itu sedang menolong seorang pria. Dia itu ganteng teman-teman ya, tampan sekali ya. Bahkan ketampanannya itu kayak 11-12 sama istrinya ya, maaf, suaminya ini ya, Ria Ricis ya, hampir mirip seperti itu menurut saya. Dan dia sekarang sedang mengalami santet. Setelah saya ruqyah menunjukkan bahwa barang santetnya tersebut ataupun buhulnya, ini menyangkut tentang buhul lagi ya teman-teman ya. Buhulnya itu berada di sekitar sini. Dan gambarannya itu di bawah pohon yang lumayan tua ya. Tidak terlalu tua tapi lumayan tua. Gambarannya di situ. Dan ini saya sudah mencapai lokasinya, tinggal saya keliling aja mencari di mana tempat tersebut ya. Koordinatnya itu sudah saya cari tahu. Lokasinya itu di sini teman-teman. Ini yang membuat saya itu kenapa ada lagi yang seperti ini ya. Ini kisahnya itu saya ceritakan sedikit ya. Jadi ini pria tampan ya. Pria tampan ini, dia itu sebenarnya awalnya mereka berdua itu saling jatuh cinta ya kepada wanita tersebut ya. Cuman karena wanita kayak tukang selingkuh ya, kayak suka ya mencari pria lain, gak puas dengan satu pasangan, akhirnya pria tampan ini ya lebih memilih putus. Tapi wanitanya tidak terima, tidak mau putus. Dan akhirnya karena wanita ini menyimpan sakit hati, padahal dia sendiri yang melakukan kesalahan, malah dia yang melakukan sihir. Nah karena sihir itu tidak bisa dibuktikan secara nyata, jadi tidak bisa dipolisikan, tidak ada bukti ya. Jadi cara mengadukan dia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman ya. Ini memang banyak sekali wanita yang tidak puas dengan satu pasangan ya. Dan pesan dari Mr. X itu memang satu ya, jangan pernah merubah wanita yang speknya itu spek lonte menjadi spek bidadari, karena na'udzubillah min dzalik akan susah. Wassalam gitu teman-teman ya. Bahkan saya sendiri pernah mencoba melakukan itu dan akhirnya yang terjadi apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap nggak bisa teman-teman. Saya pernah mengobatinya sebisa mungkin, tapi tetap nggak bisa, karena memang perubahan itu terjadi karena kesadaran dirinya sendiri ya, bukan dari orang lain. Tidak ada orang yang sejahat apapun akan berubah dengan orang lain kecuali dengan kesadaran dirinya sendiri. Kuncinya di situ teman-teman. Dan ini kita langsung saja mencari di mana keberadaan buhulnya tersebut. Ini aura buhul mulai terasa dari sini ya teman-teman, karena ini aura buhulnya itu kayak aura kematian. Ayo Mas Evi, kita cari Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sekitar sini teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok saya langsung tertuju ke pohon ini nih, yang satu ini. Iya, auranya beda sekali dengan yang ini. Pohon kelapa ini pohon kelapa memang ada auranya teman-teman ya. Tapi ini enggak, ini ya, mengganggu manusia sih mengganggu ya, cuman tidak, apa itu namanya, tidak menyakiti
ya. Paling kalau ada manusia yang lewat sekitar sini kayak mendengar suara tepuk kayak gitu jatuh, tapi tidak sampai menyakiti manusia. Kalau yang ini nih, ini yang pohon ini langsung membuat saya itu tertarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya teman-teman, tadi sebelum saya masuk ke tempat ini tempat ini itu terkenal dengan tempat pemujaan gitu teman-teman. Kayak orang itu kekayaan itu di sini. Nanti ketika kita berjalan ke sini, pasti kita akan banyak menemukan kayak orang-orang itu melakukan semedi ataupun apa untuk memperkaya dirinya. Ya, jadi di gunung ini memang tempatnya itu hanya para demit gitu teman-teman. Ini saya langsung merasakan auranya di sini nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Beneran kan? Beneran nih teman-teman. Iya. Ini saya curiga ini. Ini memancar ya dari sini ke pohon ini ya. Kenapa pohon ini bisa ikut memancarkan aura negatif? Karena akarnya itu menyentuh daerah ini. Tapi kalau dari pohonnya itu yang saya lihat itu nggak ada apa-apanya, kosong. Ini karena ada auranya ini. Sebentar ya, saya terawang dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya benar teman-teman, ini ada buhul. Di dalam sini ada sebuah buhul. Ini nauzubillah min dzalik. Ini saya mungkin akan mencoba membongkar. Kayaknya ini baru ya, soalnya juga dia itu baru merasakan sekitar 2 hari ini teman-teman. 2 hari ini, baru merasakan 2 hari ini. Ini saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada sesuatu teman-teman. Ini di dalam ada sesuatu. Lihat teman-teman, ada sebuah kain. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini ada sesuatu lagi nggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Astagfirullahaladzim, Mister. Siapa kamu?
Jangan sentuh ini. Tidak. Saya tidak akan mengizinkan kamu melukai orang yang tidak bersalah. Saya tidak akan pernah mengizinkan. Ya, tindakanmu itu sudah benar-benar salah. Apa keuntungannya untukmu? Oh, dengan cara kamu melukai laki-laki ini, ketika laki-laki ini mati, dia akan menjadi budakmu. Itu yang dijanjikan. Kalau dia tidak mati gimana? Tidak mungkin. Dia akan mati dalam waktu 40 hari. Oh, tidak bisa. Ada saya yang akan melindungi pria yang dijadikan puhul di sini. Enggak bisa. Ya, tidak bisa. Nggak peduli saya. Allah Akbar. Sebenarnya saya itu tidak ingin menyakiti bangsa sepertimu, tapi bangsa sepertimu yang selalu membuat ulah. Gak bisa hidup berdamai, gak bisa hidup berdampingan. Kenapa? Bosan bermain-main dengan bangsamu sendiri. Astagfirullah. Oh, jadi seperti itu. Ya. Oh, jadi dia bercerita teman-teman gini. Bangsa kalian aja suka bermain dengan bangsa hewan. Saya pun seperti itu. Karena di dunianya dia itu tidak ada hewan, maka dia bermain dengan manusia. Jadi di mereka itu manusia itu dianggap hewan. Makanya seenaknya saja. Ya, hewan. Nih, hewan itu ada yang buas, ada yang jinak. Kalau saya puas. Kamu tahu kan kepuasan saya itu seperti apa? Makanya jangan pernah bermain-main dengan saya. Saya peringatkan ke kamu. Mau berhenti atau saya akan menghancurkan. Berhenti. Jangan bohong. Sekali lagi saya melihat kamu di hadapan saya hancurkan kamu. Oke? Bagus. Ya. Bagus. Saya bisa menghancurkanmu dengan mudah. Hanya dengan korek api saya bakar rambut kamu, musnah seluruh tubuh kamu. Ya. Kamu tidak akan pernah melihat alam semesta ini lagi. Kamu pikir yang mati hanya bangsa manusia? Bangsa jin juga bisa mati. Saya kasih tugas ke kamu. Kamu kembali ke dukun itu. Kamu bikin pelajaran sama dia. Takut? Gak usah takut. Ada saya. Ada saya. Saya bantu lepas rantai yang mengikat kamu ke dukun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi teman-teman, ada beberapa dukun yang memang merantai ini ya, kayak sosok-sosok jin untuk menjadikan ya kayak hewan, bukan hewan ya, kayak persuruhannya gitu teman-teman. Jadi dia itu memang kayak diikat ya, diikat. Kalau dia lari nggak bisa, kayak mungkin akan dicambuk atau gimana,
Makanya dia nurut ya. Makanya saya tidak menghancurkan dia, karena saya tahu dia itu memang hanya disuruh dan tidak bisa. Jadi ketika dia berhasil membunuh orang, dia akan punya pengikut gitu aja, tapi tidak bisa melawan dukun tersebut. Nah, dia sudah saya bebaskan ya. Makanya saya minta dia itu harus mengerjai dukun yang membuat dia dirantai. Kamu dendam kan? Udah, kamu boleh pergi. Saya minta kamu kerjain dukun itu. Ya. Kalau kamu dirantai, pergi, datangi saya akan bebaskan rantai kamu. Ya, dengar baik-baik ya. Pergi sana. Allahu Akbar. Astagfirullah. Oke teman-teman, kita coba buka ya. Ini buhulnya itu bentuknya seperti apa ya. Kita cari. Ini gimana lagi bukanya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada rambut teman-teman. Ya, sesuai prediksi saya, ini dilakukan memang dari seorang wanita. Astagfirullah. Ya, ini apa lagi kayak gini? Ini rambut pria. Memang pria itu rambutnya panjang, ya, rambutnya panjang. Tapi yang saya lihat itu ini niat sekali nih dari seorang dukun, ya. Tapi ini ada ikat ya. Saya coba lihat. Ini ikat rambut teman-teman. Saya nggak tahu ini. Ikat rambut. Apakah dia? Tapi ini ikat rambut cewek ini. Tapi ini melilit di sini ya. Coba saya terawang. Oh, ini ikat rambut ceweknya teman-teman. Ikat rambut dari si wanitanya. Ini adalah sebagai tanda pengikat ya dari wanitanya. Karena memang yang dialami oleh laki-laki ini, kenapa dia ini rambut ya, karena ibarat kata itu rambut mereka itu sudah menyatu teman-teman. Maksudnya menyatu itu ya karena mereka sudah melakukan hubungan badan ya. Ini jadi seperti ini. Dan nauzubillahi min dzalik, ini ada beberapa jarum ya. Mas Abi coba di zoom ya. Ini jarum di kepala dan menancapkan rambut ini. Ini yang dihajar itu kepalanya. Jadi dia merasa pusing, sangat pusing. Ini bagian sini, jadi kayak bagian sini itu sakit ya, sakit. Dan ini di bawah adalah kemaluan. Jadi kemaluannya itu kayak dibikin, mungkin nggak sakit ya ini dibikin kemaluannya itu kayak nggak bisa berdiri teman-teman ya. Jadi kalian yang punya suami tapi kemaluannya nggak bisa berdiri atau susah berdiri, nah itu hati-hati, itu perlu dicek ke dokter. Kalau memang ada masalah ya harus diobati. Tapi jika di dokter nggak ada masalah, berarti ada yang memang sudah melakukan ini kepada suami Anda. Ini saya coba bebaskan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini jarum ya. Ini lagi. Bismillah. Mudah-mudahan dia terbebas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tapi saya akan mencoba membawa pulang boneka ini teman-teman. Karena ini boneka harus ya, harus kalau udah berbentuk boneka. Kalau masih rambut boleh dibakar bebas ya. Tapi kalau boneka ini harus dibuka di hadapan orangnya langsung ya. Orangnya langsung di hadapan orangnya, sejauh manapun orang itu berada harus dibuka di hadapan orangnya supaya terbebas gitu. Kalau langsung dibakar, ini biasanya itu
ketika dia hangus akan utuh kembali. Ya, bagaimanapun caranya tiba-tiba utuh kembali. Banyak kejadian hal yang seperti ini, dibakar utuh kembali. Jadi harus dibuka aja di depan orangnya, maka semua sihir-sihirnya itu akan hilang. Nggak perlu dibakar kalau ini, cukup rambutnya aja yang dibakar baru. Ini Mas Evi, saya boleh minta lilin nggak buat membakar rambut ini dan korek? Ini bukti-bukti saya simpan. Ini tolong bonekanya juga disimpan ya. Kalau rambut akan saya bakar, sama menghilangkan efek negatif di tempat ini. Jadi memang banyak cara di sini teman-teman. Ya, tetap ikuti terus ya video Mr. X, karena kita di sini memberikan cara solusi juga. Ini koreknya agak susah ya Mas Evi ya, banyak angin ya soalnya. Coba di bawah. Oke. Oke, tadi mana? Ya, ini rambut saya. Ini lebih keras dari kemarin ya teman-teman ya, yang buhul yang saya temukan. Ini lebih keras. Soalnya buhul yang ini ya teman-teman ya, ini itu udah menggunakan boneka, bukan hanya rambut yang di ini saja. Kalau rambut memang wajib dibakar, tapi kebanyakan buhul itu menggunakan rambut, kadang juga foto ya teman-teman ya. Kalau foto juga harus dibakar, tapi foto biasanya itu nggak terlalu manjur. Kalau yang manjur sekali itu adalah rambut, seperti itu teman-teman, rambut dari orang tersebut. Kalau nggak rambut itu kayak bekas celana dalam, tapi biasanya kalau celana dalam orang itu ya, biasanya itu kayak apa itu namanya, kayak memang digunakan untuk melet gitu teman-teman, untuk melakukan nauzubillahi min dzalik, kayak untuk sihir-sihir yang membuat orang itu jatuh cinta. Itu yang celana dalam, beda dengan yang kalau kayak gini kan kayak tujuannya itu memang santet gitu teman-teman. Beda sekali teman-teman, beda sekali, beda dan benar-benar beda ya. Dan ini buat kalian itu harus hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati, hati-hati, benar-benar hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakan kayak Kenapa, Mister? ada ini loh, hawa yang tak baik ini. Ini pasti iblis, bukan iblis ya, jin yang saya suruh mengerjainya udah kembali ke dukun tersebut ya. Ini pasti sudah kembali dan dia sedang mengirim sesuatu kepada saya ini. Dia sedang mengirim sesuatu, dia mengirim balik ini, pasti ini. Saya pun nggak tahu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kan? Ini kiriman ini. La ilaha illallah. Panas sekali ini Mas Evi. Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa itu, Mister? Ada orang, Mister. Mana? Mana Mas Evi? Oh iya, iya. Sini Mas Evi, ke bawah lagi, ke bawah, biar lebih jelas. Kok saya tadi nggak lihat ya? Lumayan jauh sih. Sini lagi Mas Evi.
Mas Devi ada center nggak? Ada. Di zoom coba, sambil di zoom. Oke, di zoom coba. Kelihatan nggak? Cukup jauh sih jaraknya sih. Blur. Blur. Dia center ini ya, sadar nih. Dari apa ini kita? Nggak tahu sih. Itu tapi orang loh. Orang itu. Aneh ya. Gerakan apa itu? Iya jaraknya jauh lagi. Kayaknya kusuk banget itu. Tapi kayak gitu terus ya. Iya, Mister. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini aneh. Jangan-jangan sedang sembahyang lagi. Modelnya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Sembayang apa yang bisa? Nggak tahu sih. Kadang sesat dia. Bisa jadi ini. Itu juga ada lilinnya itu, Mister. Oh iya. Tapi ini cukup jauh sih, makanya dia nggak lihat kita. 50 meter ada ini jaraknya ini. Saya coba tahan dia, kalau dia tetap membungkuk berarti ini memang di luar jangkauan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan uang saya ambil, kayaknya nggak sadar. Nih, uang semua. Ada yang baru, ada yang ini ya teman-teman ya. Ini luar biasa ini.